Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu pejuang sedik? Saya akan membahas soal-soal terbaru yang biasa keluar di saat pretest. Semoga lulus semua. Amin. Kita mulai nomor 101. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia akan berkewajiban untuk A. Mengenal siswanya dengan daerah lain. B. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. C. Mencari informasi rumah yang dikontrak untuk tempat tinggal. D. Menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanjanya. E. Mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemputnya terlambat, sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukan adalah A. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas yang bersangkutan. B. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. C. Menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah sampai pihak keluarga datang menjemputnya. D. Meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput sehingga tidak menambah beban guru piket. E. Meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang menjemputnya. Jika kasus tersebut terjadi di sekolah kita, maka yang cocok dilakukan adalah yang B. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang serius dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu A. Budaya yang berorientasi ke masa depan. B. Budaya yang berorientasi ke masa lampau. C. Budaya menerima penderitaan sebagai harapan. D. Budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. E. Budaya belajar dari negara maju yang bekerja serba mesin. Jadi di sini yang sesuai jawabannya adalah yang D. Budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin.
104. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. 4. Pengembangan industri kreatif. 5. Memanfaatkan gadget untuk meningkatkan usaha. 6. Melestarikan budaya sendiri. 7. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. 8. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi, yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya positif adalah A. 235, B. 368, C. 456, D. 567, E. 167. Di sini yang termasuk sikap positif adalah yang E. 167. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai, norma, moral, hukum, dan aturan yang berkaitan di bawah ini. A. Taatilah peraturan. B. Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 sampai 2009 mengatakan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm diancam pidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000. C. Ketaatan. D. Huruf P dicoret pada rambu lalu lintas. E. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk berdasarkan contoh kasus di atas. Yang termasuk dalam contoh penerapan moral adalah yang A, C, B, yang E, C, yang B, D, yang D, E, yang A. Di sini yang contoh penerapan moral yang sesuai adalah yang A. 106. Data hasil percobaan. 1. Air dipanaskan akan menguap. 2. Besi berkarat. 3. Logam dipanaskan akan membara. 4. Kertas dibakar. Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor A 3 dan 4, B 2 dan 4, C 1 dan 2, D 1 dan 4, E 1, 2, dan 3. Di sini yang ditanya adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Jawaban yang sesuai adalah yang B, 2 dan 4. 107. Suatu masyarakat melakukan penyelesaian terhadap masalah konflik antar suku di Indonesia dengan melihat aspek-aspek sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, dan antropologi. Simpulan penyelesaian yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Pendekatan disipliner, B. Pendekatan separatif, C. Pendekatan interdisipliner, D. Pendekatan monodisiplin.
Pendekatan bidisipliner. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang C, pendekatan interdisipliner. Di kelas 2 SD, pada pembelajaran tentang mata uang, salah satu indikator capaian kompetensi adalah sebagai berikut. Menunjukkan berbagai kesetaraan pecahan mata uang untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang dapat dilakukan guru adalah A. Bertanya, apakah ada yang tidak paham tentang uang yang setara? Apakah langkah selanjutnya? B. Menjelaskan bahwa uang 1000 setara dengan 2 keping uang 500 di depan kelas, sembari mencatat siapa yang tidak mendengarkan. C. Memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal. D. Memberikan soal cerita tentang kesetaraan uang di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi siswa. Bertanya, Dion, ketika engkau membeli jajan ini 1000 rupiah, sebenarnya berapa keping uang 500-an yang kau berikan? Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B, menjelaskan bahwa uang 1000 setara dengan 2 keping uang 500 di depan kelas, sembari mencatat siapa yang tidak mendengarkan. 9. Bacalah pernyataan tentang berbagai gejala berikut ini. 1. Kristalisasi garam di pinggir pantai. 2. Mencairnya lilin karena pembakaran. 3. Pendangkalan sungai karena pengendapan lumpur. 4. Mengembangnya kue karena adonan-adonan. Pernyataan yang menunjukkan pengaruh gejala abiotik terhadap abiotik secara alami adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 4, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2, E. 2 dan 3. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang C, 1 dan 3. 110. Hasil pengamatan pada ekosistem kolam ditemukan sekelompok makhluk hidup, yaitu eceng gondok, ikan kecil, ikan besar, katak, biawak, dan ular. Jika predatornya sangat aktif, maka setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi A. Peningkatan populasi eceng gondok dan penurunan populasi ular. B. Penurunan populasi ular, biawak, dan katak. C. Penurunan populasi biawak dan peningkatan populasi ular. D. Peningkatan populasi eceng gondok dan penurunan populasi ikan besar. E. Peningkatan ikan kecil dan penurunan ikan besar. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang D. Peningkatan populasi eceng gondok dan penurunan populasi ikan besar. 111. Setiap jenis karangan memiliki maksud tertentu. Wacana deskripsi ditulis dengan maksud untuk memenuhi keingintahuan pembaca
Tentang apa yang diamati, dengan kata lain, karangan deskripsi adalah karangan yang A. menggambarkan sesuatu hal yang sehidup-hidupnya berdasarkan pengamatan, B. menjelaskan informasi faktual, C. menyajikan informasi serangkaian peristiwa, D. menjelaskan terjadinya sesuatu, E. menuliskan kejadian sesuatu. Jadi di sini yang karangan deskripsi adalah yang A. menggambarkan sesuatu hal yang sehidup-hidupnya berdasarkan pengamatan. Indonesia sebagai negara yang majemuk dan plural mendapat tantangan disintegrasi bangsa. Kedudukan Pancasila dalam konteks ini dapat dikategorikan: A. Pancasila sebagai ideologi persatuan, B. Pancasila sebagai pegangan hidup, C. Pancasila sebagai pandangan hidup, D. Pancasila sebagai filosofi hidup dan berbangsa, E. Pancasila sebagai pandangan hidup dan pegangan hidup. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang A. Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pendidikan kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi mengisyaratkan guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan sikap A. memperhatikan sikap dan tingkah laku siswa dengan penuh disiplin yang tinggi, B. menghargai kemampuan siswa, menjunjung keadilan, dan memperhatikan keberagaman siswa dalam belajar. C. Menghargai kemampuan siswa dalam menganalisis masalah yang telah ditugaskan kepada mereka. D. Menghargai usaha siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan memberi penghargaan. E. Memperhatikan semua tugas siswa yang diberikan. Di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. Menghargai kemampuan siswa, menjunjung keadilan, dan memperhatikan keberagaman siswa dalam belajar. 114. Pernafasan pada manusia dapat terjadi baik melalui pernafasan dada maupun pernafasan perut. Berdasarkan mekanisme kerja saluran pernapasan, ada sedikit perbedaan. Pernyataan yang paling benar tentang pernapasan dada dan pernapasan perut adalah A. Jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru lebih banyak pada pernapasan dada dibandingkan pernapasan perut. B. Jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru lebih banyak pada pernapasan perut dibandingkan pernapasan dada. C. Jumlah energi yang digunakan pada pernapasan dada dan perut adalah sama. D. Jumlah energi yang digunakan lebih besar pada pernafasan dada. E. Jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah sama. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. Jumlah udara yang masuk paru-paru lebih banyak pernafasan perut dibanding pernafasan dada.
115. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan tes tertulis pada peserta didik. 2. Mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban. 3. Menentukan siswa-siswa yang sudah mencapai KKM dan yang belum. 4. Menentukan program pengayaan remedial. 5. Menentukan kenaikan kelas siswa. 6. Menentukan kelulusan peserta didik. Pernyataan di atas yang merupakan kegiatan pengukuran adalah A. 4 dan 5, B. 1 dan 6, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3, E. 1 dan 3. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang D. 2 dan 3. Sejarah ditulis oleh pemerintah atau penulisan sejarah yang merujuk kepada kepentingan pemerintah. Kegunaan mempelajari adalah yang demikian adalah untuk A. Bersifat instruktif, B. Pendidikan politik, C. Kegunaan edukatif, D. Memberikan inspirasi, E. Memberikan ekspirasi. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. Pendidikan politik. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melebur, 2. Mengembun, 3. Menyublim, 4. Menguap, 5. Mengkristal, 6. Membeku. Pernyataan yang melepaskan kalor adalah A. 2, 4, 5, B. 1, 3, 4, C. 1, 2, 5, D. 2, 5, 6, E. 2, 3, 5. Di sini jawaban yang sesuai adalah yang D. 2, 5, 6. Anissa ingin menentukan ide pokok teks bacaan. Jenis membaca yang digunakan Anissa adalah A. Membaca intensif, B. Membaca cepat, C. Membaca lancar, D. Membaca pustaka, E. Membaca lancar. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang A. Membaca intensif. Bacalah pernyataan yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia. 1. Alveolus terisi air karena kecelakaan. 2. Hemoglobin mengikat karbon monoksida karena terjadi keracunan. 3. Penyempitan saluran pernapasan karena polip dan amandel. 4. Penyumbatan di dalam rongga faring karena tetanus. Pernyataan di atas yang menunjukkan gangguan pengangkutan oksigen ke dalam jaringan adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 3, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4, E. 2 dan 4. Di sini jawaban yang sesuai adalah yang C. 1 dan 2. 120. Sejarah dan antropologi tidak dapat dipisahkan. Rumusan hubungan antara sejarah dan antropologi adalah A. Keduanya membahas peristiwa dan perubahan budaya, B. Keduanya membahas manusia dan lingkungannya, C. Keduanya mengkaji kesejahteraan dan perilaku ekonomi, D. Keduanya mengkaji ruang, lokasi, dan lingkungan sosial budaya,
Keduanya membahas tentang masa lampau. Sini jawaban yang sesuai adalah yang A. Keduanya membahas peristiwa dan perubahan budaya. Cukup sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.